Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ismail, jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. Sesuai dengan tugas dari MK Fikih Siasah, yang tugas tersebut meringkas suatu buku yang terserah buku apapun. Nah, sekarang saya ingin meringkas atau mempresentasikan dari buku Fikih Siasah Malikiyah oleh Dr. Andri Nirwana. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Fikih Siasah menyangkut kepada pembahasan politik ekonomi Islam. Nah, politik ekonomi Islam itu sendiri adalah kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintah menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syariat Islam sebagai ukurannya. Nah, kebijakan tersebut juga merupakan hukum yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat, individu dengan masyarakat, individu dengan individu lainnya. Nah, secara akademik juga kajian politik ekonomi dalam Islam merupakan pengembangan dari hukum Islam dalam bidang kebijakan pengolahan kekayaan negara. Pengaturan fikih siasah Malikiyah berorientasi untuk kemaslahatan rakyat. Jadi ada 3 faktor, yaitu rakyat, harta, dan negara. Di dalam rakyat ada 2 kelompok besar, yaitu si kaya dan si miskin. Nah, di dalam fikih siasah Malikiyah ini, negara melahirkan kebijakan-kebijakan untuk mengharmonisasi hubungan si kaya dan si miskin dalam masalah dalam bidang ekonomi, agar kesenjangan itu tidak melebar. Nah, oleh karena itu, dalam fikih siasah Malikiyah ini, orang kaya disentuh hatinya untuk bersikap dermawan, dan orang miskin diharap selalu berusaha, berdoa, dan bersabar. Sedangkan negara mengelola zakat, infak, wakaf, sedekah, dan lain-lain. Seperti di dalam fikih Dusturiyah, dan fikih Dusturiyah ini yaitu salah satu bidang daripada fikih siasah. Nah, dan ada fikih siasah Dauliyah. Di dalam fikih siasah Malikiyah pun mengatur yang diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Dan oleh karena itu, di dalam siasah Malikiyah ada hubungan di antara 3 faktor, yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Selanjutnya lagi, kedudukan fikih Malikiyah dalam sistem hukum Islam. Berbicara dengan sistem hukum Islam dalam bidang fikih Malikiyah dan fikih siasah Malikiyah ini merupakan juga ilmu cabang dari ilmu fikih, dan ilmu fikih tersebut yang memiliki sumber kepada Al-Quran dan hadis. Dari ilmu fikih tersebut lahirlah fikih siasah. Secara spesifik dari fikih siasah lahirlah siasah Malikiyah. Artinya siasah Malikiyah ini cabang daripada fikih siasah. Nah, sebelum membahas kedudukan fikih siasah dalam sistem hukum Islam, terlebih dahulu perlu saya jelaskan pembagian hukum Islam secara sistematis. Nah, secara global, hukum Islam dapat dibagi menjadi 2 pokok, yaitu hukum yang mengatur hubungan manusia kepada Tuhan, atau yang sering kita ibadah, dan hukum yang mengatur hubungan antara sesama manusia dan masalah-masalah kehidupan secara umum, atau muamalah. Dikarenakan Islam diperuntukkan untuk dunia dan akhirat, ia juga berkaitan kepada seluruh manusia secara keseluruhan dan tidak kadaluarsa sampai hari kiamat. Maka dari itu, hukum produk Islam semuanya berkaitan dengan akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah.
Nah, di sini saya akan menjelaskan masalah ruang lingkup fikih siasah Malikiyah. Nah, fikih siasah Malikiyah mempunyai 2 bidang kajian, yaitu yang pertama kajian tentang kebijakan pengolahan sistem keuangan, dan yang kedua kajian tentang pengolahan sumber daya alam. Dalam aktivitas ekonomi terdapat hubungan manusia dengan kekayaan alam, yaitu cara manusia mengeksploitasi dan mengendalikan hubungan antara sesama manusia yang tergambar dalam berbagai hak kewajiban. Baik, selanjutnya ruang lingkup fikih siasah Malikiyah ini meliputi hak milik. Pembagiannya yang pertama hak milik, yang selanjutnya zakat, ada al-kharaj, harta peninggalan dari orang yang tidak meninggalkan ahli waris, jazyah, ghanimah atau fai. Yang selanjutnya harta wakaf, penetapan ulil amri yang tidak bertentangan dengan nas syara. Yang terakhir prospek pemberdayaan ekonomi umat. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu zakat. Zakat menurut bahasa adalah subur atau bertambah, sedangkan menurut syara ialah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu menurut sifat-sifat dan ukuran tertentu kepada golongan tertentu yang berhak menerimanya. Zakat adalah hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta-harta tertentu. Nah, mazhab Malikiyah juga mendefinisikan pengeluaran sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai batas atau nisab. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i, zakat adalah sebuah ungkapan keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan secara khusus. Sedangkan menurut mazhab Imam Hambali, zakat ialah hak yang wajib dikeluarkan dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula, yaitu kelompok 8 yang disyaratkan dalam Al-Quran. Allah juga telah mewajibkan zakat atas hambanya, dan Allah juga telah berfirman di dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 20 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa aqimus sholata wa atuz zakah, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat, seperti itu. Nah, ada syarat-syarat wajib zakat. Yang pertama cukup haul, artinya harta yang sampai nisab itu sudah sampai 1 tahun dimilikinya. Yang selanjutnya, yang kedua, cukup nisab. Artinya apa? Apabila keadaan harta itu jumlahnya atau banyaknya cukup nisab atau cukup hitungan. Nah, yang kedua dari pembahagian fikih siasah Malikiyah yaitu infak. Arti infak ialah mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Sedangkan menurut istilah ialah infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan kita untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Nah, ada pula pendapat yang mengatakan infak itu bermakna keterputusan atau kelenyapan. Dari sisi lain, infak bermakna pengorbanan harta dan semacamnya dalam hal kebaikan. Nah,
Ada macam-macam infak. Ya, yang pertama ada 4 infak. Yang pertama infak mubah, artinya mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam, itu infak mubah. Yang kedua ialah infak wajib. Artinya apa? Infak wajib yaitu mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti membayar mahar, menafkahi istri yang ditalak atau masih dalam keadaan iddah. Itu. Nah, yang ketiga infak haram. Ada juga arti infak haram ialah mengeluarkan harta dengan tujuan yang haram. Infak yang pertama, infaknya orang kafir untuk menghalangi syiar Islam. Yang kedua, infaknya orang Islam kepada fakir miskin tapi tidak karena Allah. Nah, itu juga termasuk dalam faktor infak haram. Nah, yang keempat yaitu infak sunnah. Infak sunnah ialah mengeluarkan harta dengan niat sedekah. Infak ini terbagi dalam 2 tipe, yaitu infak untuk jihad, yang kedua infak kepada yang membutuhkan. Pembagian ketiga yaitu sedekah. Sedekah ini artinya benar. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan imannya. Nah, sedangkan sedekah ini ialah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan atau pihak-pihak lain yang berhak menerima sedekah itu. Sedekah juga yang dalam bahasa Indonesia sering dituliskan dengan sedekah memiliki makna yang luas dari zakat dan infak. Nah, sedekah dapat dimaknai dengan satu tindakan yang dilakukan karena membenarkan adanya pahala atau balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada perbedaan juga dari zakat, infak dan sedekah yang tadi sudah kita jelaskan. Zakat hukumnya wajib, sedangkan infak dan sedekah hukumnya sunnah. Nah, itu yang satu perbedaan. Nah, zakat ditentukan nisabnya, sedangkan infak dan zakat tidak memiliki batas. Zakat juga ditentukan siapa saja yang berhak menerimanya, sedangkan infak dan sedekah boleh diberikan kepada siapa saja. Infak ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Infak yang wajib diantaranya ada zakat, kafarah, ada juga nazar, ya, nazar wajib, dan ada juga yang lain-lain. Nah, infak sunnah diantaranya infak kepada para fakir miskin sesama muslim, infak bencana alam. Pembagian selanjutnya yaitu jizyah. Jizyah ini berarti balasan. Nah, secara istilah juga jizyah ini adalah harta yang wajib dibayar oleh kalangan ahli zimmi atau kafir zimmi atau kafir yang bertempat tinggal di sebuah negeri Islam kepada pemerintah atau penguasa daulah tersebut. Misalnya kafir zimmi yaitu Cina yang ada di salah satu kota di Indonesia, banyak orang Cina, itulah kafir zimmi atau ahli zimmi. Jizyah ini juga adalah pajak per kapita yang diberikan pada non-muslim pada suatu negara di bawah peraturan Islam. Hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Muhammad Ismail undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Perdana. Saya berasal dari Unit 3. Saya di sini akan menjelaskan isi buku yang sudah saya baca yang berjudul Pengantar Filsafat Barat.
yang ditulis oleh Dr. Zainal Abidin. Jadi di dalam buku ini Dr. Zainal Abidin menjelaskan tentang filsafat barat serta pembagian-pembagiannya. Kemudian di sini juga menjelaskan yang pertama itu filsafat itu, kemudian jenis-jenisnya, ciri-cirinya, beserta bagaimana hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Jadi saya di sini hanya akan menjelaskan beberapa poin saja di dalam buku ini. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang filsafat barat. Filsafat barat itu lahir di Yunani pada abad ke-6 dan ke-5 sebelum Masehi dan berkembang di Eropa, khususnya Eropa Barat dan Amerika Serikat, Australia. Ilmu filsafat ini mempelajari dan memahami sejarah perkembangan pemikiran dari filsuf pada zaman Yunani kuno, tepatnya di daerah Barat. Kemudian saya juga akan menjelaskan bagaimana cara mempelajari filsafat Barat. Jadi cara mempelajari filsafat Barat idealnya harus melalui dua pendekatan, yaitu melalui pengenalan tentang sejarah filsafat dan mempelajari sistem serta cabang-cabang filsafat. Melalui sejarah filsafat kita dapat berkenalan dalam beragam pemikiran. Para filsuf mengenai berbagai tema dalam filsafat dan bagaimana para filsuf sepanjang zaman mendefinisikannya dan menjelaskan tema-tema tersebut. Kemudian saya akan menjelaskan apa itu filsafat itu secara etimologis atau asal-usul. Kata istilah filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu philia, yang artinya love atau cinta, dan sophia, yaitu kebijaksanaan. Jadi ditinjau secara etimologis, filsafat berarti cinta pada kebijaksanaan. Lalu jenis-jenis filsafat yang itu filsafat analisis, berarti filsafat merupakan suatu analisis terhadap masalah-masalah dihadapi oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, filsafat sebagai pencarian makna hidup di sini. Filsafat dapat menawarkan pemikiran makna kehidupan. Filsafat jenis ini disebut filsafat hidup karena mencari jawaban mengenai pertanyaan-pertanyaan tentang makna hidup. Kemudian filsafat ini sebagai tinjauan kritis terhadap berbagai masalah kemanusiaan. Di samping ketiga jenis filsafat yang tadi saya jelaskan, terdapat jenis filsafat lain yang disebut filsafat sebagai kajian kritis terhadap berbagai masalah kemanusiaan. Melalui filsafat, para filsuf mengkritisi dan mengungkapkan permukaan apa yang ada di balik gejala kehidupan yang oleh orang awam dinilai sudah lazim atau tidak ada masalah. Kemudian ciri-ciri persoalan filsafat yang membedakan filsafat dari jenis-jenis pengetahuan lainnya tadi antara lain adalah yang bertema ruang lingkup persoalannya itu luas, kemudian tingkat abstraksi persoalannya tinggi. Jadi filsafat ini menjelaskan dari hakikat alam, realitas atau manusia pada umumnya, atau hakikat kebudayaan pada umumnya. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan tentang hubungan filsafat dengan ilmu pengetahuan. Nah, di sini sangat penting karena filsafat ini sangat berkaitan dengan ilmu pengetahuan, terutama untuk kita yang belajar di perguruan tinggi. Filsafat sering disebut sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Sejarah ilmu pengetahuan memperlihatkan bahwa ilmu pengetahuan berasal dari perkembangan dari filsafat, kemudian ruang lingkup dan fokus keluarnya
Fokus kajiannya juga berbeda. Dalam filsafat tidak ada penelitian eksperimental atau studi korelasional dan hasil produk filsafat. Dan ilmu pengetahuan juga berbeda-beda karena metode dan area masalahnya pun berbeda-beda. Hasil pemikiran filsafat berupa pemikiran filsafat yang isinya atau ruang lingkupnya relatif luas, kritis, intensif, atau dalam sebaliknya hasil ilmu pengetahuan adalah berupa teori-teori ilmu pengetahuan yang isinya relatif lebih detail dibandingkan pemikiran filsafat, tetapi relatif terbatas pada fakta-fakta empiris atau gejala-gejala yang dianggap termasuk ke dalam populasi. Objek yang diteliti oleh ilmu pengetahuan. Nah, mungkin hanya ini dapat yang saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurma Diana dari Unit 3 HES ingin mempresentasikan hasil resume saya selama di rumah, yaitu tentang ilmu tauhid yang berjudul Pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, Mu'tazilah, Khawarij dan Murji'ah tentang seorang mukmin yang melakukan dosa besar dan meninggalnya sebelum bertobat. Nah, golongan pertama adalah golongan Khawarij. Pemahaman kelompok ini yaitu mengatakan para pelaku dosa besar statusnya di dunia adalah kafir, sedangkan status mereka di akhirat adalah kekal di neraka selamanya. Seperti yang digambarkan oleh Syekh Said bin Ali Waf Al-Khatani, yaitu Haruriyah adalah kelompok dari Khawarij yang disandarkan dari nama tempat Harura di dekat Kufah pada saat mereka melakukan pemberontakan terhadap Ali radhiyallahu anhu. Mereka mengatakan sesungguhnya agama itu adalah ucapan, amal, dan keyakinan, tapi tidak dapat berkurang dan tidak dapat pula bertambah. Barang siapa yang melakukan dosa besar, maka hukumnya adalah kafir di dunia, sedangkan hukumnya di akhirat adalah kekal di neraka selamanya jika mereka meninggalkan dunia ini sebelum bertobat terlebih dahulu. Nah, untuknya golongan yang kedua adalah golongan Mu'tazilah. Mereka yang berkeyakinan bahwa orang yang melakukan dosa besar ini tidak mukmin dan tidak juga kafir, tetapi ia berada pada tingkatan di antara dua tempat, yaitu tidak dikeluar dari keimanan dan tidak juga dikategorikan sebagai kafir. Namun apabila mereka meninggalkan dunia ini tanpa bertobat terlebih dahulu, maka hukumnya bagi mereka di akhirat adalah kekal selamanya di neraka. Mereka adalah pengikut Wasil bin Atah dan Amrun bin Ubaid. Dinamakan Mu'tazilah karena mereka adalah i'tizar, yaitu memisahkan diri dari Majelis Al-Hasan Al-Basri. Ada juga versi yang mengatakan menurut mereka tidaklah dinamakan mukmin kecuali mereka yang melakukan kewajibannya dan menunaikan semua perintah Allah dan menjauhi segala dosa besar. Mereka mengatakan sesungguhnya agama dan keimanan itu adalah amal, ucapan, dan keyakinan, namun tidak dapat bertambah dan tidak dapat juga berkurang. Barang siapa yang melakukan dosa besar, yaitu mendapatkan posisi di antara kafir dan mukmin, dan sedangkan hukumannya di akhirat adalah mendapatkan siksa di neraka selamanya. Di antara Mu'tazilah dan Khawarij ada dua kesamaan dan juga ada dua perbedaan. Dua hal yang sama di antara keduanya adalah sama-sama mengingkari keimanan bagi pelaku dosa besar. Yang kedua, sama-sama meyakini pelaku dosa besar akan masuk neraka abadi selamanya. Dan dua hal yang berbeda di antara Khawarij dan Murji'ah adalah yang pertama, hukum di dunia menurut Khawarij pelaku dosa besar adalah kafir, sedangkan menurut Mu'tazilah adalah berada di antara dua tempat. Dan yang kedua, menurut Khawarij pelaku dosa besar boleh dibunuh dan diambil hartanya, sedangkan menurut Mu'tazilah tidak demikian. Nah, yang ketiga adalah golongan Murji'ah. Mereka mengatakan
Perbuatan dosa besar tidaklah merusak keimanan, sebagaimana ketaatan pun tidak dapat berpengaruh terhadap kekufuran. Bagi mereka, iman adalah pembenaran di hati saja. Maka menurut mereka, keimanan pelaku dosa besar tetaplah sempurna dan tidak layak masuk neraka. Oleh karena itu, nilai keimanan orang yang paling fasik dan orang yang paling sempurna adalah sama saja, tidak ada bedanya. Dua pendapat yang di atas adalah pendapat yang keliru dan menyesatkan, sedangkan pendapat yang terakhir adalah pendapat yang dari ahli sunnah wal jamaah, yaitu pendapat yang paling benar. Yaitu, adapun ahli sunnah wal jamaah, Allah Ta'ala telah memberikan petunjuk kepada mereka. Mereka mengatakan iman itu adalah diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan anggota badan, dan diyakini dalam hati. Bisa bertambah karena ketaatannya dan dapat juga berkurang karena kemaksiatannya. Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah meniadakan pokok keimanan bagi mereka dan tidak pula menetapkan iman yang sempurna bagi mereka. Ahlussunnah mengatakan mereka beriman dengan keimanannya, fasik dengan dosa besarnya, dan menambah mereka dengan orang mukmin yang tidak sempurna keimanannya. Dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, adil adalah orang yang senantiasa konsisten terhadap perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan orang yang fasik adalah orang yang sering melakukan kemaksiatan terhadap Allah Ta'ala dan khususnya sering melakukan segala dosa besar. Hukum di dunia bagi orang adil adalah dapat menjadi saksi dalam pernikahan, sedangkan orang yang fasik tidak demikian. Sedangkan hukumnya di akhirat adalah mereka akan mendapatkan tahta masyiatillah, yaitu di bawah kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, maka dia akan masukkan ke dalam surga karena rahmat dan keutamaannya. Sedangkan jika Allah berkehendak pula, maka dia akan disiksa terlebih dahulu di neraka dan seterusnya dibersihkan, dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga menurut kadar keimanannya. Hal ini jika orang tersebut tidak melakukan hal-hal yang membatalkan keislamannya atau tidak mengharamkan apa-apa saja yang Allah halalkan kepadanya dan tidak menghalalkan apa-apa saja yang Allah haramkan kepadanya. Sekian presentasi dari resume saya. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.